Bapak Ibu, pernah nggak sih kita merasa nilai-nilai luhur Pancasila ini kok rasanya sulit sekali untuk betul-betul hidup di benak mahasiswa di era digital ini? Nah, dalam sesi kita kali ini, kita akan bedah sama-sama sebuah kerangka kerja yang sangat praktis untuk menjawab tantangan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengubah kelas Pancasila kita dari yang mungkin tadinya hanya transfer pengetahuan menjadi sebuah ruang dialog yang benar-benar transformatif dan relevan. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan para edukator yang saya hormati. Saya yakin kita semua ini menghadapi sebuah tantangan yang kurang lebih sama di ruang kelas kita masing-masing. Sebuah pertanyaan besar. Dan pertanyaan sentralnya adalah ini, bagaimana caranya kita membuat Pancasila itu terasa bernyawa, terasa relevan bagi mahasiswa yang kesehariannya sudah lekat sekali dengan media sosial dan interaksi digital yang super cepat. Karena kita sama-sama tahu tantangannya bukan lagi soal hafalan, tapi ini soal penghayatan. Untuk menjawab pertanyaan tadi, ada 5 langkah yang akan kita lalui bersama hari ini. Kita akan mulai dari urgensinya. Kenapa ini penting? Lalu, kita akan menyelami konsep dialog reflektif itu sendiri. Kemudian kita belajar cara merancangnya, melihat aplikasi teknisnya di kelas, dan di akhir kita akan lihat sebuah studi kasus nyata yang sangat inspiratif. Mari kita mulai. Oke, bagian pertama. Mengapa sebuah metode baru ini menjadi begitu mendesak? Sederhana, karena landscape informasi dan cara mahasiswa kita berinteraksi itu sudah berubah secara fundamental. Jadi, mau tidak mau, metode pengajaran kita pun harus ikut beradaptasi. Nah, ini dia. Ini adalah pergeseran paradigma yang krusial yang perlu kita lakukan. Coba kita lihat di sebelah kiri. Ini pendekatan lama. Pancasila sebagai doktrin statis. Isinya cuma hafalan, terasa usang, dan terbatas di ruang kelas. Sekarang, bandingkan dengan yang di sebelah kanan. Inilah tujuan kita. Menjadikan Pancasila sebagai kompas moral digital, sesuatu yang relevan yang bisa dipakai untuk memandu etika interaksi online dan bahkan menjadi solusi untuk masalah zaman sekarang seperti echo chamber. Yah, ruang gema itu, di mana mahasiswa hanya mendengar opini yang sama berulang-ulang sampai dianggap kebenaran mutlak. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Jadi, apa sih sebenarnya dialog reflektif digital ini? Perlu kita pahami ini jauh lebih dari sekadar memindahkan diskusi kelas ke forum online. Ada sebuah arsitektur pedagogis yang kuat di baliknya. Kalau kita definisikan secara formal, ini adalah sebuah proses pertukaran gagasan yang terstruktur. Kata kuncinya ada 2 di sini, terstruktur dan pembelajaran mendalam. Jadi tujuannya bukan sekedar percakapan biasa, tapi sebuah dialog yang kita rancang secara sadar untuk memicu pemikiran kritis dan refleksi personal yang mendalam. Kekuatan metode ini ada pada 3 karakteristik utamanya. Pertama, sifatnya asinkronus. Ini memberikan sebuah kemewahan, yaitu jeda waktu bagi mahasiswa untuk betul-betul berpikir matang sebelum merespons. Kedua, dia introspektif. Artinya, mendorong mahasiswa untuk mengaitkan teori dengan pengalaman pribadi mereka. Dan yang ketiga, ini juga sangat penting. Dia inklusif. Mahasiswa yang mungkin di kelas biasa cenderung diam, seringkali dalam format tulisan seperti ini, mereka bisa menjadi sangat vokal dan pemikirannya mendalam. Jadi, cara kita memandang teknologi dalam konteks ini juga harus berubah. Poin pentingnya begini, jangan lagi melihat platform seperti LMS atau Padlet itu hanya sebagai alat. Tapi pandanglah itu sebagai agora di era modern. Sebuah ruang publik digital di mana berbagai gagasan bisa bertemu, bisa diperdebatkan secara sehat dalam sebuah kerangka yang demokratis tapi tetap terarah oleh kita, para pendidik. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita merancang diskusi ini supaya tidak jadi debat kusir yang tanpa arah? Jawabannya, struktur. Struktur adalah kuncinya. Tanpa struktur yang kokoh, diskusi bisa dengan mudah kehilangan fokus dan tujuan pembelajarannya pun tidak tercapai. Setidaknya, ada 3 pilar utama dalam perancangannya. Pertama, dan ini adalah jantung dari semuanya, yaitu pertanyaan pemicu yang kuat. Kedua, kita perlu menetapkan etika partisipasi, atau kita sebut saja netiket akademis. Dan yang ketiga, rubrik penilaiannya harus fokus pada kedalaman refleksi, bukan sekedar panjang pendeknya tulisan. Dan slide ini dengan sangat baik menggambarkan perbedaannya. Lihat pertanyaan di kiri. Apa definisi keadilan sosial? Ini kan hanya menguji ingatan. Bandingkan dengan yang di kanan, yang menyajikan sebuah dilema moral yang sangat relevan dari dunia digital. Pertanyaan seperti ini memaksa mahasiswa untuk menerapkan nilai-nilai dari sila kedua dan kelima dalam situasi nyata yang abu-abu dan kompleks. Inilah yang kita sebut sebagai pemicu high order thinking. Sebelum diskusi kita mulai, penting sekali untuk menetapkan aturan mainnya.
Dua yang paling fundamental adalah, pertama, kritik idenya, bukan orangnya. Ini untuk menjaga agar ruang diskusi tetap sehat dan konstruktif. Kedua, biasakan prinsip tabayun digital. Tabayun itu kan prinsip untuk verifikasi atau klarifikasi. Dalam konteks digital, artinya kita wajibkan mahasiswa untuk menyertakan sumber yang valid untuk setiap klaim faktual yang mereka buat. Ini adalah keterampilan yang sangat krusial di era post-truth sekarang ini. Baik, sekarang kita bergeser sedikit ke aspek teknisnya. Konsepnya terdengar bagus, tapi pertanyaannya, bagaimana cara menerapkannya secara praktis di kelas dengan alat-alat yang mungkin sudah kita gunakan sehari-hari? Di sini ada dua skenario praktis yang bisa langsung Bapak Ibu coba. Skenario A, kita bisa gunakan Padlet. Ini ideal sekali untuk sesi brainstorming visual dan berbagai pengalaman. Bayangkan mahasiswa menempelkan sticky notes digital yang kita atur dalam kolom-kolom yang terstruktur. Sementara itu, skenario B, kita bisa pakai forum di LMS seperti Moodle. Nah, ini lebih cocok untuk analisis kasus yang butuh pendalaman. Ada fitur bagus seperti Q&A forum yang memaksa mahasiswa untuk posting jawaban orisinal mereka dulu, baru mereka bisa melihat dan merespons jawaban teman-temannya. Ini sangat efektif untuk melatih pemikiran mandiri. Dan akhirnya, mari kita lihat bukti nyatanya di lapangan. Apakah metode ini benar-benar efektif? Apakah bisa mengubah cara mahasiswa belajar? Sebuah studi kasus akan memberikan kita jawabannya. Konteksnya adalah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, topiknya sangat relevan, demokrasi di era post-truth. Dosen tidak memberikan ceramah, tapi memantik diskusi di forum Moodle dengan sebuah pemicu sederhana. Video singkat tentang bagaimana polarisasi politik akibat pemilu bisa merusak hubungan keluarga, bahkan di grup WhatsApp. Dan disinilah momen transformasinya terjadi. Coba kita perhatikan respons dari salah satu mahasiswa ini. Dia tidak hanya menjawab secara teoretis, dia langsung menghubungkan konsep musyawarah mufakat dari Pancasila dengan pengalaman pribadinya dan bahkan menawarkan solusi yang nyata. Di titik inilah puncaknya. Mahasiswa tersebut betul-betul merasakan relevansi Pancasila dalam hidupnya. Jadi, hasilnya sangat jelas. Mahasiswa tidak lagi sekedar belajar tentang sila keempat. Mereka secara aktif mempraktikannya di dalam ruang digital yang aman tersebut. Mereka belajar untuk mendengar, untuk berempati pada pandangan yang berbeda, dan kemudian bersama-sama mencari solusi. Inilah tujuan tertinggi dari pendidikan nilai. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berefleksi sejenak. Berdasarkan apa yang sudah kita bahas bersama, kira-kira langkah konkret pertama apa yang bisa Bapak Ibu ambil untuk mulai merancang cukup satu sesi saja dialog reflektif di kelas Anda semester depan? Memulainya tidak harus sempurna, tapi memulainya adalah kunci. Terima kasih.